Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rizka Septavia dengan NPM 22130340027. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai komponen penginderaan jauh. Baik, di sini langsung saja ke pengertian. Komponen penginderaan jauh merupakan bagian dalam sebuah sistem yang saling berkaitan yang meliputi sumber tenaga atmosfer, interaksi tenaga dan objek, sensor dan wahana, perolehan data, dan penggunaan data. Adapun komponen dari penginderaan jauh ini yaitu sumber tenaga, atmosfer, interaksi antara tenaga dan objek, sensor dan wahana, perolehan data, dan yang terakhir ada pengguna data. Komponen sistem PJ yang pertama ada sumber tenaga. Beberapa sumber tenaga yang digunakan dalam penginderaan jauh yaitu ada matahari, energi panas dari objek, cahaya buatan atau misal lampu, energi yang dipancarkan oleh sensor atau radar dan lunar. Oke, yang kedua yaitu atmosfer. Atmosfer itu membatasi bagian spektrum elektromagnetik yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh, dan dalam prosesnya atmosfer ini dapat memantulkan dan memancarkan dan meneruskan energi elektromagnetik yang akan masuk ke bumi. Lalu yang ketiga yaitu interaksi antara tenaga dan objek, dan tiap objek itu mempunyai karakteristik tertentu dalam menyerap, memantulkan, atau memancarkan energi yang sampai kepadanya. Dan interaksi inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk proses pengenalan atau interpretasi objek pada citra penginderaan jauh. Dan untuk yang keempat ada sensor. Sensor dapat dibagi menjadi sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif itu memancarkan energi sendiri untuk kemudian dipantulkan oleh objek dan diterima kembali oleh sensor itu. Sedangkan sensor pasif itu tidak menghasilkan energi, namun hanya menangkap dan merekam energi yang terpantul dari objek, baik itu berupa pantulan tenaga dari matahari, panas objek, maupun cahaya antropogenik. Lalu selanjutnya yaitu perolehan data. Perolehan data itu dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan interpretasi secara visual, dan dapat pula dilakukan dengan cara digital, yaitu dengan menggunakan komputer. Foto udara itu umumnya diinterpretasi secara manual, sedang data hasil penginderaan itu secara elektronik, seperti citra satelit dapat diinterpretasi secara manual maupun secara digital. Dan yang terakhir ada penggunaan data. Keberhasilan aplikasi penginderaan jauh itu terletak pada dapat diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh itu oleh para pengguna data. Kerincian, keandalan, dan kesesuaiannya terhadap kebutuhan pengguna itu sangat menentukan diterima atau tidak diterimanya data penginderaan jauh oleh penggunanya. Oke, cukup sekian dari presentasi yang saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.